Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat memenuhi kebutuhan listrik, sedangkan larutan non elektrolit berarti kebalikannya, tidak dapat memanfaatkan listrik. Larutan elektrolit itu terbagi dua, ada yang larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat dapat terurai sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu senyawa garam yang mudah larut dalam air seperti basa kuat dan asam kuat. Nah, kalau di sini ada ibu kasih contoh NaCl, KBr, CuCl2, CaNO3, 2 kali NH4, 2 kali X, NOH, BaOH 2 kali, HCl, H2SO4. Nah, untuk membedakan asam kuat dan basa kuat serta garam, kalau basa itu ciri khasnya adalah yang ada OH-nya. Kalau asam yang ada H-nya saja, kalau garam yang tidak ada OH dan tidak ada H, seperti NaCl ini garam, KBr garam, CuCl ini garam, CaNO3 garam, NH4 2S ini garam. Ini NaOH dan BaOH ini basa kuat, HCl dan H2SO4 ini asam kuat. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu hanya terurai sebagian kecil menjadi ion dalam larutnya. Contohnya dalam asam lemah dan basa lemah. Nah, tadi yang termasuk asam lemah di sini adalah contohnya H2C2O4 dengan CH3COH. Kemudian yang basa kuatnya N2H4 dan NH3 ini basa lemah ya. Di sini dalam larutan elektrolit ada istilah yang namanya derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit, di mana secara matematis nilainya adalah perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula. Kalau elektrolit kuat, ionisasi sempurna, mengalami ionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya 1. Sedangkan elektrolit lemah itu berkisar antara 0 sampai 1. Itu perbedaannya. Nah, derajat ionisasi ini lambangnya alfa ya. Jadi kalau ada lambang alfa dalam kimia ini dia adalah derajat ionisasi, beda dengan dalam matematik. Kalau matematik alfa itu adalah lambang dari salah satu misalnya sudut yang terbentuk antara dua. Sedikit ada manfaat tentang manfaat larutan elektrolit bagi kehidupan. Contohnya di sini ya seperti sebenarnya sudah kita pakai setiap hari, mungkin kita tidak tahu bahwa itu masuk elektrolit. Contohnya di sini kendaraan, kamu pakai motor kok setiap hari, kemudian pakai misalnya aki itu ada di motor, juga ada di kendaraan lain. Kemudian baterai juga kamu pakai, bisa di senter, bisa di peralatan elektronik atau di peralatan mainan, misalnya di mainan anak-anak banyak sekali baterai. Nah, baterai dan pengisi api itu adalah salah satu jenis dari larutan elektrolit yang digunakan untuk sel elektroniknya. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai parameter pencemaran air atau indikator pencemaran air ya, jadi larutan elektrolitnya. Nah, di sini contohnya ada pH. pH yang kita kenal adalah istilahnya tingkat keasaman dimiliki oleh air. Jadi misalnya pH-nya 1 sampai 7 ya kalau untuk keasaman pH, karena di atas 7 sudah basa badannya. Jadi kalau semakin besar pH-nya berarti semakin asam ya, tingkat keasaman. Jadi kalau kita harusnya yang netral. Terus ini DO, diisoboroksigen, yaitu oksigen yang terlarut dalam air. Bisa juga untuk indikator
BOD, biochemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup dalam air untuk hidup. Ada juga COD, chemical oxygen demand, bukan COD untuk kita antar barang ya, cash on delivery, beda ya. Ini chemical oxygen demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi kimia dalam air. BOD dan COD ini akan menurunkan nilai DO, yaitu dissolved oxygen. Yang terakhir ada TDS, total dissolved solid, yaitu jumlah zat yang solid dalam tubuh. Nah, dalam tubuh manusia ternyata juga ada cairan elektrolit, karena cairan elektrolit ini berfungsi terkait dengan mekanisme metabolisme tubuh, seperti ion pengaktif enzim, pembentuk hormon, dan melancarkan impuls pada saraf. Jadi kadang kita juga suka dengar tuh iklan ada minuman isotonik yang mengandung cairan elektrolit. Nah, ternyata kalau sudah paham ya maksudnya itu, karena memang sangat penting untuk metabolisme tubuh. Nah, itu hanya sedikit yang bisa Ibu sampaikan, karena nanti secara hitungannya mudah-mudahan bisa Ibu sampaikan di lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.